Pada tanggal 19 Agustus 2018, saya menerima beberapa pesan spiritual tentang alam neraka. Kwansin Pusa, Kwanti Pusa, dan Ticawang Pusa muncul di atas altar. Banyak jenderal dan prajurit langit berkilauan emas memandang dan memenuhi langit Kuanintang. Kwansin Pusa mengetahui saya tidak bersedia melakukan perjalanan ke akhirat. Dengan penuh welas asih, Kwansin Pusa berkata pada saya tahu kamu takut, tetapi ada terlalu banyak orang di alam manusia melakukan kejahatan. Semoga pengalamanmu bisa memperingatkan praktisi Singling Faman lebih berhati-hati. Dengarkan kata-kata master dan disiplin menaati sila agar mereka tidak menderita ketiga alam buruk. Saya akan meminta Ticawang Pusa untuk menuntunmu turun ke bawah. Kamu tidak perlu takut. Karena pemandangan alam neraka terlalu mengerikan, saya pernah memohon Kwansin Pusa agar saya tidak melihat pemandangan mengerikan lagi. Saya takut. Setelah selesai bicara, Ticawang Pusa membuka lorong dan membawa saya turun ke bawah. Kami sudah tiba di sana hanya dalam hitungan detik. Ticawang Pusa membawa saya ke neraka pertama, menghukum pelaku penggelapan dana Dharma dan pelaku pemfitnah Buddha. Ada terlalu banyak biksu palsu, praktisi awam palsu, dan manusia yang tidak memahami hukum karma di alam manusia. Mereka menggunakan nama Singling Faman untuk mencari uang. Juga ada banyak praktisi Buddhis menggunakan agama Buddha untuk mencari keuntungan dan melakukan karma ucapan. Semoga mereka bisa menyesali kesalahan dan bertobat kepada gurumu secepatnya. Kalau tidak, pemandangan mengerikan ini akan menanti mereka kelak nanti. Neraka bagi pelaku penggelapan dana Dharma dan pemfitnah Buddha. Neraka ini ada di sebuah goa besar berukuran 7-8 kali lapangan sepak bola. Tempat ini sangat gelap. Ada sekitar 1000 ceret besar tersebar tidak beraturan di seluruh tempat ini. Banyak arwah terhukum sedang menangis dan terdengar suara tu. Akhirnya saya memahami apa yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang bergerak di dalam ceret yang paling dekat dengan saya. Seorang petugas neraka berambut hijau, tinggi tubuhnya 2-3 orang dewasa, bertaring dan memegang sebilah pisau tumpul, sedang menggencet satu arwah terhukum ke atas meja batu. Petugas itu mengangkat pisau lalu memotong kaki tangan arwah terhukum dan melempar mereka masuk ke dalam ceret mendidih di dekat sana. Arwah terhukum kesakitan hingga matanya menonjol keluar. Arwah ini ada dalam keadaan sadar sepenuhnya. Arwah terhukum yang saya lihat di neraka Avici sebelumnya akan kesakitan hingga tidak sadarkan diri. Kemudian akan kesakitan karena panasnya cairan lava hingga mendingin di dalam tubuh. Tetapi petugas neraka akan kembali menuangkan cairan lava ke dalam tubuh arwah terhukum. Mereka dibebaskan setelah masa hukuman selesai. Semua arwah terhukum di neraka ini berada dalam keadaan sadar. Hanya saja mereka benar-benar kesakitan, hingga tidak bisa berbicara dan matanya menonjol keluar. Neraka sungguh sangat mengerikan. Petugas neraka kembali lagi dengan sebuah benda tajam untuk membelah dada arwah terhukum dan mengeluarkan jantung mereka. Dilanjutkan dengan membelah perut dan menarik keluar organ dan usus di dalamnya. Menempatkannya ke piring besi untuk dimasak sebelum diberikan sebagai santapan anjing neraka sekitar. Anjing neraka ini berwarna hitam dan buas. Mereka menelan jantung, paru, dan usus dari arwah terhukum dengan cepat. Arwah terhukum kesakitan pada saat ini hingga menggigit lidahnya sendiri. Matanya menonjol keluar, tidak ada tangan dan kaki. Sungguh mengerikan. Semua ini terjadi saat mereka masih sadar. Ticawang Pusa berkata, mereka yang berhati serigala dan berperilaku seperti anjing, menipu guru dan menghancurkan leluhur, tidak menghormati guru dan ajarannya, dan menghancurkan dharma akan dikirim ke neraka ini. Tak lama kemudian, Ticawang Pusa membuka lorong lain dan membawa saya ke satu neraka besar yang menghukum pelaku kesalahan seksual. Neraka pilar tembaga, bagi pelaku asusila dan sembarangan asusila. Udaranya sangat panas dan pengap di dalam neraka ini. Ada banyak pilar tembaga hitam terpancang di lantai.
Seharusnya ada 7.000 lebih. Juga tercium bau busuk dari daging yang terbakar. Suara teriakan bergantian bisa terdengar dari jauh. Terlihat satu arwah terhukum pria digiring oleh 2 petugas neraka ke arah pilar. Anehnya, arwah terhukum tidak memberontak di neraka ini. Ekspresinya terlihat dalam khayalan. Hal ini membuat saya bertanya-tanya. Bodhisattva membuka dan menunjukkan kesadaran alaya ke-8 arwah ini kepada saya. Saya melihat wajah kedua petugas neraka yang sangat bengis dan buruk rupa ini. Terlihat sebagai 2 gadis cantik telanjang di mata arwah ini. Ini adalah delusi asusila dari kesadaran arwah ini. Pilar tembaga terlihat ranjang bagi dirinya. Saya tertegun setelah melihat hal ini karena petugas neraka berwajah sangat menyeramkan. Arwah terhukum pria bersedia mengikuti petugas neraka dan memeluk pilar tembaga. Saya melihat pilar tembaga ini berwarna hitam. Ternyata pilar ini dipanaskan hingga menjadi hitam. Arwah terhukum menangis kesakitan. Kulit langsung terbakar gosong setelah menyentuh pilar dan tidak bisa terlepas dari pilar. Darah yang bercampur dengan daging gosong terlihat seperti daging panggang di alam manusia. Tetapi ini adalah tubuh roh yang dipanggang. Pemandangan ini sangat mengerikan. Sesudah itu, Bodhisattva membawa saya pergi ke neraka lainnya. Neraka besar ranjang besi. Hukuman bagi pria wanita yang cabul, zina, seks bebas, dan aborsi. Ada lebih dari 5.000 ranjang besi di sini. Ada banyak macam model ranjang besi di sini. Seperti ranjang modern, ranjang tradisional, dan beberapa ranjang model Eropa atau Amerika. Setiap arwah pria dan wanita telanjang yang berbaring di ranjang besi menerima hukuman mereka. Arwah-arwah terhukum di sini berasal dari berbagai suku dan ras. Ada tanda pengenal tertera di setiap ranjang besi. Seorang petugas neraka membawa saya menuju sebuah ranjang besi di mana satu arwah pria berbaring di atasnya. Petugas mengatakan, arwah ini pernah menjalin hubungan dengan lebih dari 10 orang wanita di alam manusia. Dia dikirim ke neraka ini setelah menyelesaikan hukumannya di neraka kotoran. Setelah masa hukumannya berakhir, dia akan terlahir menjadi binatang. Petugas membawa saya ke ranjang besi lainnya. Satu arwah wanita terbaring menahan sakit di atas ranjang besi. Rambutnya berantakan. Saya bisa melihat dia berparas cantik. Tidak seperti arwah terhukum pria tadi yang baru dipindah dari neraka kotoran yang seluruh tubuhnya hitam dengan banyak luka gigitan dari serangga. Saya pernah menceritakan pemandangan yang saya lihat di neraka kotoran. Kolam kotoran di sana berbau menusuk dengan banyak serangga tidak dikenal yang menggigit tubuh arwah terhukum. Setiap kali terlintas satu nafsu seksual di dalam pikiran arwah terhukum, itu akan menyalakan api di bawah ranjang yang akan membakar tubuhnya dan membuat paku di permukaan ranjang menyala merah. Arwah ini ditinggalkan terbaring di atas ranjang untuk menderita. Saat nafsu seksualnya menghilang dari pikirannya, api akan sirna. Setelah hukuman mereka berakhir, arwah terhukum akan dibebaskan dan menunggu reinkarnasi kembali. Arwah terhukum wanita ini akan terlahir ke negara miskin di alam manusia ini karena kesalahan seksual yang dilakukannya relatif ringan. Dia selingkuh di luar nikah dan hanya dengan satu pria. Manusia yang memiliki nafsu seksual tinggi akan sering berzina di alam manusia, akan terlahir kembali sebagai binatang. Sampai di sini, Bodhisattva meminta petugas neraka mengantarkan saya ke lift. Kemudian petugas itu menekan tombol 1. Lift bergerak naik. Ketika pintu lift terbuka, saya didorong keluar lift oleh petugas itu. Saya kembali sadar dari tidur lelap perlahan-lahan. Master, hasrat seksual berlebihan adalah perilaku binatang yang dilakukan manusia. Mereka yang melakukan banyak kesalahan seksual akan terlahir kembali sebagai binatang. Sudah ada banyak catatan mengenai ini. Banyak buku dan agama membahas hal ini. Agama berbeda memiliki utusan spiritual berbeda untuk turun ke dunia alam bawah. Setelah utusan melihat dunia alam bawah, mereka akan menceritakannya. Mengapa semua ceritanya sama? Karena nerakanya sama. Mengapa kita tidak bisa membina pikiran kita dengan benar?
Mengapa kita harus membebaskan diri dari perilaku binatang? Semua cerita ini adalah benar. Ketika kalian bermimpi buruk dan tidak bisa bangun, bukankah itu terasa nyata? Hukuman di neraka nantinya akan seperti ini. Jika bermimpi ada seseorang memotong tubuhmu, bukankah itu terasa nyata? Rasa sakitnya membuat kalian menjerit dan terbangun. Satu kali kesalahan seksual akan dihukum seperti ini. Coba kalian pikirkan, sudah berapa banyak asusila yang pernah kalian lakukan? Orang zaman dahulu jujur dan setia pada satu pasangan seumur hidup. Berapa banyak yang sudah kalian temui? Ini ada karmanya. Mengapa meminta kalian membina pikiran dengan benar? Setelah kalian berikrar besar untuk membina diri, semua karma buruk kalian sebelumnya akan terhapuskan perlahan-lahan. Inilah mengapa Sefu sangat khawatir pada kalian. Apakah kalian ingin menjadi arwah terhukum dan turun ke bawah? Itu sangat kotor. Apakah ada binatang yang mengenakan pakaian? Apakah kalian mengenakan pakaian saat berperilaku seperti binatang? Bagi pelaku kesalahan seksual lebih dari 3-5 lawan jenis, harus benar-benar bertobat. Kalian harus menyesali kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Jika tidak, siap-siap turun ke bawah. Ini termasuk para pemfitnah. Kita harus disiplin menaati sila selama membina diri. Kemudian terus membina diri, membaca parita dan gigih. Dengan begitu baru bisa menghapuskan semua karma buruk sebelumnya. Jika tidak, di kehidupan berapa kalian bisa mengikis karma? Surat tanya jawab nomor 254, 6 September 2018.